Salam sejahtera Bapak Ibu, kita masuk pada penjelasan bahan PA kita. Bahan PA kita diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1-10 dengan tema bertobat menerima sesama. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Semua manusia berada di bawah bayang-bayang kuasa dosa. Dengan demikian ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun bukan berarti tidak ada pengharapan. Tuhan yang terus mengasihi manusia selalu membuka kesempatan pertobatan. Dengan demikian manusia hendaknya selalu menggunakan kesempatan itu untuk menyatakan pertobatan di hadapan Tuhan dan mengubah perilakunya. Hal ini kiranya selalu menuntun manusia untuk memiliki spiritualitas pertobatan yang menuntun pada kesalehan sosial. Kita masuk pada konteks bacaan Alkitab kita, Injil Lukas 19, ayat 1-10. Pernahkah kita mendengar pengalaman teman atau saudara atau mungkin anggota keluarga kita yang baru selesai menjalani hukuman penjara? Bagaimana pergumulan yang mereka hadapi khususnya dalam berhubungan kembali dengan orang lain setelah keluar dari penjara. Pasti bukanlah hal yang mudah bagi seorang mantan narapidana untuk kembali pada masyarakat. Itu sebuah hal yang tidak mudah. Pada tahun 2014 sampai 2018, pemerintah Indonesia dengan didukung oleh pemerintah Australia mengadakan program peduli. Program ini dikelola oleh The Asian Foundation yang dilakukan oleh berbagai lembaga mitra. Salah satu lembaga mitra yang terlibat adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, PKBI. Bidang yang dikelola oleh PKBI adalah pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka adalah anak-anak yang dipenjara karena pelanggaran hukum yang dilakukan. Pendampingan yang dilakukan bertujuan supaya anak-anak ini bisa tetap mengalami pertumbuhan pada masa kanak-kanak, sekalipun harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Beberapa hal yang dilakukan membuat berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan yang menyenangkan anak-anak itu, mengubah suasana lembaga pemasyarakatan menjadi lebih nyaman bagi pertumbuhan anak, dan memberi kesempatan anak untuk tetap menerima pendidikan dan menjalani ujian nasional. Satu hal yang menyentuh adalah dipertemukannya anak-anak itu dengan keluarganya. Keluarga dipersilakan untuk mengunjungi anak itu setiap saat. Dengan demikian anak-anak itu tidak merasa terkucilkan. Dan keluarga pun dipersiapkan untuk menerima mereka kembali setelah mereka selesai masa hukuman mereka. Hal yang terakhir ini sangat penting bagi seorang yang baru saja menyelesaikan masa hukumannya atau keluar dari penjara. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun mengalami kesulitan untuk kembali berbaur dengan masyarakat, termasuk keluarganya. Tidak semua keluarga dan masyarakat siap menerima mereka yang kembali menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kalaupun diterima, cara pandang kepada mantan narapidana bisa jadi sudah berubah. Tidak lagi dipandang seperti orang kebanyakan, tapi seorang yang lebih patut dicurigai, bahkan kalau perlu tetap dihindari. Sekali mereka melakukan kesalahan yang patut menerima hukuman penjara, selamanya hal itu melekat pada diri mereka. Seakan-akan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri. Jika demikian, sanksi sosial yang diberikan oleh manusia kepada sesamanya, bacaan kita hari ini justru memperlihatkan betapa besarnya kemurahan Tuhan kepada manusia. Dia tidak membiarkan manusia melakukan kejahatan. Teguran dan bahkan hukuman memang diberikan oleh Tuhan atas pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Namun Tuhan selalu membuka kesempatan pertobatan bagi manusia untuk memperbaiki hidupnya.